ibu-ibu tolong fokus kita kemari sebentar. Dan insya Allah itu adalah intisari dari kegiatan yasinan kita. Artinya di situ kita ada sekian menit untuk menambah ilmu dan berharap benar-benar dilaksanakan dalam keseharian, Bu. Satyo apa yang kita dapatkan, Bu, harus kita terapkan dalam kehidupan. Kalau tidak ada artinya untuk kita, Bu. Ya, masuk suap, keluar suap balik. Tidak diterapkan, tidak ada perubahan, kita yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh santai menonton panen, duduk mau jua boleh ya. Tapi yang penting hatinya dihadirkan di situ, karena sungguh mendengarkan ilmu dan menyerap ilmu itu pahalanya lebih besar, Bu. Lebih utama orang yang menyerap ilmu dan pahalanya daripada orang yang berperang. Orang yang jihad fisabilillah itu lebih utama pula ilmunya. Ibu-ibu yasinan yang dirahmati Allah, ada beberapa golongan manusia yang tidak diinginkan Allah untuk menjadi baik. Aduh. Jadi gunanya itu disampaikan agar kita bisa bertanya ke diri kita masing-masing, Bu. Lain tak termasuk di golongan itu. Kalau termasuk di situ, Bu, kita masih diberikan hidup, artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berubah. Ya, Bu? Yang pertama, golongan yang tidak diinginkan Allah untuk menjadi baik. Kalau Allah yang tidak menginginkan. Padahal Allah itu mempunyai sifat Rahman, Rahim, pengasih, penyayang. Allah tuh selalu menunjuki hamba-hambanya, kan? Tapi kok ada golongan yang tidak diinginkan Allah untuk menjadi baik, yaitu yang pertama adalah golongan orang munafik. Apa munafik itu, Bu? Tanda-tanda munafik apa? Kata dusta, berjanji mungkir, dipercayai, khianat. Tuh, lain tak ada di situ, Bu. Andaikan ada di situ, berjanji sembarang berjanji saja. Jadi besok apa senang? Jadi tunggu dia studi. Jadi itu, buku santalai ajan, Bu. Jadi Allah ada menuntun kita agar berjanji tidak menjadikan dosa. Apa dibaca, Bu? Insya Allah, jika Allah mengizinkan. Tapi jangan sesekali Bu berjanji di hati Bu tidak ada keinginan, tapi Bu tidak lama Bu sabui saya insya Allah. Itu malah apa yang dapat dari Allah? Laknat Ibu yang dapat. Karena Ibu tidak berniat baik, tapi Ibu sabui nama Allah. Jadi hati-hati, Bu. Kalau Ibu tidak berniat nak meminjamkan kawan pitih lah, Ibu kecen, insya Allah. Padahalnya tidak ada niat niat lo kan insan lengan, tidak kapan dia. Pas ditagih tidak ada. Tugas awak menagih. Kalau indahnya bayi, itu urusannya aja Allah. Indah karugi dia awak mitiwa naknya bayi orang dulu. Ada gantinya dia di Allah di lain. Ada gantinya. Kesehatan, kesempatan yang tidak kita sadari, atau perubahan hidup anak-anak awak, itu gantinya tuh. Pitih wak tadi tidak hilang tuh. Karena seseorang yang mengambil uang saudaranya dengan cara zulim itu tidak lepas dari laknat Allah. Jadi jangan camih Ibu utang Ibu, kalau ada orang mau utang ke Ibu tidak bayi aja camih Ibu. Ya, tugas Ibu tetap meminta karena menolong inyong. Maingean harus di kanan. Awak memintaannya meninggal apa serunya? Kalau oleh aku ikhlaskan saja lah. Sampaikan ke ahli warisnya. Sampaikan ke ahli waris, itu tabungan nanti itu. Di saat awak dihisap, ibu-ibu, di saat awak dihisap, tahu-tahu barek timbangan dosa awak. Datanglah pertolongan iku. Piting kau udah pinjam di sana dulu, dia pinjam di sana. Aku jadi pahala dia. Ikhlaskan. Tapi sampaikan ke ahli warisnya. Si anu udah berutang ke dia, tapi lah dia ikhlaskannya. Allah selesai. Tapi kalau ndak ada bakarilan, itu tuh indah. Inyo masih berutang Jawa. Selain awak tidak menyebut ikhlas, Ibu. Sebelum awak menyebut ikhlas. Nah, orang munafik. Atau orang munafik tadi, Bu, yang lebih parah adalah orang yang lisannya menyatakan beriman, tapi hatinya enggak.
Hatinya udah beriman dah. Yang beriman tuh gini tuh, apa yang iman? Yang beriman dan lai berimannya. Apa arti beriman tuh? Dan lai percaya, dan percaya ke Allah, dan percaya ke malaikat, dan percaya ke kitab, dan percaya ke nabi-nabi, dan percaya kadar baik kadar buruk, dan percaya hari akhir. Kan itu yang rukun iman. Percaya itu yang beriman, dan percaya. Sementara orang yang beriman itu seperti apa hidupnya, Bu? Orang yang beriman itu hidupnya dibatasi. Apa yang membatasi, Bu? Aturan Allah, aturan Rasulullah. Awak tidak boleh modal itu, awak tidak boleh merugikan kawan, awak tidak boleh menyakiti orang, dibatasi. Awak mengecek beriman, tapi sementara perbuatan tidak beriman, lisan tidak beriman, itu sama juga orang munafik. Itu Nabi Karim munafiknya itu, tidak sadari dah. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak diinginkan Allah untuk menjadi baik. Nah, terus yang kedua, orang yang suka mendengar berita bohong. Suku mananya mendengar cerita-cerita orang tuh. Si anu batang nyopai ke situ, nyopai ke Pekanbaru, tahu-tahu lah pulang lah mabuk iko se, lah mabuk pasangan, jusia olah ki urang, iko, sebar. Sukunya mendengar berita bohong. Terus yang ketiga, nyo suku mendengar perkataan tentang seseorang. Kalau ada membahas orang lainnya sanang bana, lama duduknya, lupanya sholat, lupanya hidup yang mati, lupanya malaikat maut mengawasinya detik per detik. Nyo sibuk membaca orang, sibuk membongkar aib orang, sibuknya lah. Jadi ancaman itu yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu panjang, Bu. Panjang ayat sampai 1. Iko ambo penggal saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina lam yuridillahu ay yutahhiru qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirah azabun azim. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Nah, orang-orang nombor sahabat tadi tidak diinginkan Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat azab yang besar. Dunia akhirat, Bu. Di dunia mendapat kehinaan, itulah Allah mengecek. Jadi hati-hati sifat munafik, Bu ya. Hindari bana sifat munafik tadi. Kalau awak indah kamu menolong kawan, umpama kawan minta tolong, kau adonyo kau mendoa, kau kemangalah, kau baralek, kau apalah, awak ndak bisa datang. Apa kecil yo? Mila tolong ibu beko cedi, ibu gambar gulai ya, kau agak banyak, agak limo karambit, tolong bu cedi. Insyaallah, Bu. Insyaallah. Oh, bisa, Bu. Ringan bana lisan tu mengecek insyaallah, padahal hatinya tidak ingin. Itu ibu sudah dicap munafik. Apa, Bu? Dosa tadi, Bu, kata Rasulullah, apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka hatinya dicap dengan hitam, dicap dengan titik hitam, dan ketika dia sadar beristighfar dihapus noda hitam tadi. Nah, itu. Jadi kalau ibu tidak pernah beristighfar, tambah hitam, dikare hati tadi, bakare hati. Kalau hati lah bakare itu indah masuk kebenaran Allah jodoh. Awak yang benar, awak yang santiang, awak segala tahu, awak yang segala cukui, orang dak do Allah jodoh. Awak yang hebat, koknya kecen ya kau patang kau hidup wajah lo dan lalamu dan makan asam juga ramah ibu-ibu ya. Nah, jadi itu berhati-hati, jangan mudah mengucapkan janji dengan baca insya Allah tapi hati tidak menyampaikan yang sebenarnya. Aku amalan hati, Bu ya, karena Bu jangan sampai hanya didanga-danga saja, tapi Bu terapkan dalam kehidupan Ibu sehari-hari. Insya Allah Ibu dibimbing oleh Allah dan nanti berakhir kehidupan Ibu dengan husnul khotimah. Lah sama-sama kita berharap mendapatkan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini baca istighfar Wak Lebo. Istighfar apa? Istighfar Sayyidul Istighfar. Nah, ada apa Jamila? Sayyidul Istighfar. Boleh tak itu